Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari hari ini, formulir yang digunakan dalam pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21, tata cara pengisian SPT dan SSP PPh Pasal 21, dan prosedur pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21. Untuk pengingat, PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 adalah salah satu pajak dengan self-assessment system di mana wajib pajak membayar, menghitung, dan melaporkan besaran pajaknya secara mandiri. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui prosedur pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, terdapat beberapa formulir yang disiapkan dalam pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21. Yang pertama, ada SPT masa PPh Pasal 21 atau disebut dengan formulir 1721. Kedua, ada bukti pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 yang terdiri dari 8 formulir. Pertama, ada formulir 1721 Romawi 1, yaitu daftar pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiunan atau tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan secara berkala. Kedua, ada formulir 1721 Romawi 2 yang merupakan daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final. Ketiga, ada formulir 1721 Romawi 3 untuk daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Keempat, ada formulir 1721 Romawi 4, yaitu daftar surat setoran pajak atau SSP. Selanjutnya, ada formulir 1721 Romawi 5 yang merupakan formulir daftar penerima penghasilan yang tidak termasuk dalam kategori pegawai. Formulir 1721 Romawi 6 yang merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang tidak bersifat final dan 1721 Romawi 7 untuk penghasilan yang bersifat final. Terakhir, ada 1721 Romawi 8, yaitu daftar pemotongan PPh Pasal 21 bulanan bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima penghasilan selain pada masa pajak terakhir. Formulir ketiga adalah SPT tahunan pribadi yang dibagi menjadi 3. Formulir 1770S atau sederhana, yaitu surat pemberitahuan pajak tahunan bagi orang yang memiliki pendapat lebih dari 60 juta rupiah dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya, formulir 1770SS atau sangat sederhana bagi orang pribadi yang memiliki pendapatan kurang dari 60 juta rupiah dalam 1 tahun terakhir. Terakhir, ada formulir 1770 bagi wajib pajak atau orang pribadi yang memiliki bisnis atau pekerjaan bebas. Formulir keempat dalam pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21 adalah surat setoran pajak, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara.
Setelah mengetahui formulir yang digunakan dalam pelaporan dan pembayaran PPh pasal 21, maka selanjutnya adalah mengetahui tata cara dalam pengisian surat pemberitahuan dan surat penyetoran pajak PPh pasal 21. Yang dilakukan pertama kali adalah mengisi lampiran Romawi 4. Wajib isi tahun pajak, periode pajak, dan metode perhitungan. Setelah itu, mengisi NPWP dan nama wajib pajak. Pada bagian A, mengisi harta yang dimiliki pada akhir tahun. Kode harta terdiri dari 3 digit angka. Digit pertama diawali dengan angka 0 untuk klasifikasi harta. Digit kedua merupakan kategori harta, dimulai dari angka 1 yaitu kas atau setara kas, angka 2 yaitu piutang, dan angka 3 yaitu investasi. Angka 4 adalah alat transportasi, angka 5 menunjukkan harta bergerak, dan terakhir angka 6 adalah harta tidak bergerak. Untuk digit ketiga merupakan detail dari harta tersebut. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam website milik Direktorat Jenderal Pajak. Pada bagian kedua adalah kewajiban yang dimiliki pada akhir tahun. Sama seperti harta, kode utang terdiri dari 3 digit, yaitu 101 untuk utang pajak atau lembaga keuangan bukan bank, 102 utang kartu kredit, 103 utang afiliasi, dan 104 untuk utang lainnya. Bagian C adalah daftar susunan anggota keluarga. Pada bagian ini, isi sesuai dengan anggota keluarga dalam kartu keluarga. Selanjutnya, mengisi lampiran ketiga. Seperti sebelumnya, isi NPWP dan nama wajib pajak serta tahun pajak. Bagian A, isi apabila pada tahun pajak mendapatkan penghasilan yang dikenakan pajak final. Pada bagian B, isi apabila mendapatkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan bagian C, isi apabila terdapat penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Setelah lampiran 3 selesai, dilanjutkan dengan mengisi lampiran kedua yang berupa detail dan informasi mengenai daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Pada lampiran 1 merupakan detail dan informasi berhubungan dengan penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Terakhir adalah pengisian formulir induk 1770. Pertama, isi bagian identitas, tahun pajak, periode pajak, dan metode perhitungan. Status kewajiban perpajakan suami istri dibagi menjadi 4, yaitu KK atau penghasilan suami dan istri digabung. Kedua, HB, yaitu hidup berpisah. Ketiga, PH, terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan antara suami dan istri. Terakhir, MT, yaitu memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajak sendiri. Pada bagian A atau penghasilan neto merupakan rekapitulasi informasi dari lampiran Romawi 1 hingga Romawi 4 dan bagian B yang merupakan penghasilan tidak kena pajak. Bagian C untuk PPh terutang dan D untuk kredit pajak. Kredit pajak sendiri terbagi menjadi 2, yaitu PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, seperti PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan yang ditanggung pemerintah. Kedua, ada PPh yang dibayar sendiri atau disebut angsuran pasal 25. Selanjutnya mengisi PPh kurang bayar atau lebih bayar. Apabila terdapat PPh kurang bayar, maka wajib pajak perlu melakukan penyetoran pajak yang masih belum dilunasi.
Selain formulir 1770 Romawi 1 sampai dengan 1770 Romawi 4, wajib pajak juga harus melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain atau yang ditanggung oleh pemerintah dan yang dibayar atau dipotong di luar negeri serta jumlah penghasilan dan pembayaran PPh pasal 25 wajib dilampirkan oleh orang pribadi pengusaha. Selanjutnya adalah tata cara pengisian SPT masa PPh pasal 21. Ini terdapat contoh kasus yang dapat kita pelajari. PT Perdana memiliki 3 pegawai tetap dan 1 tenaga kerja lepas. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong dan disetor masa pajak Juli 2024. Ada Ananda dengan status menikah belum memiliki anak. Mona Lisa belum menikah dan Rizkawan belum menikah. Dengan rincian gaji pokok, tunjangan, premi asuransi hingga pengurangan seperti biaya jabatan dan iuran pensiun dan mendapatkan hasil untuk Ananda PPh terutang sebulan adalah sebesar Rp67.950. Mona Lisa sebesar Rp8.775 dan Rizkawan tidak terdapat PPh terutang dikarenakan penghasilan setahun lebih kecil dari penghasilan tidak kena pajak. Untuk perhitungan PPh pasal 21 bagi tenaga kerja lepas adalah sebagai berikut. Upah bulan Juli sebesar Rp5 juta. Upah sehari adalah upah sebulan dibagi dengan jumlah hari pengerjaan, yaitu sebesar Rp5 juta dibagi 20 hari sama dengan Rp250.000. Untuk upah tidak kena pajak sehari adalah penghasilan tidak kena pajak setahun dibagi 360 hari, jadi Rp54 juta dibagi dengan 360 sama dengan Rp150.000. Jadi, upah terutang pajak sehari adalah Rp250.000 dikurangi Rp150.000 sama dengan Rp100.000. Maka PPh pasal 21 sehari adalah 5% dikali Rp100.000 sama dengan Rp5.000. Dan PPh pasal 21 sebulan adalah sebesar Rp100.000. Untuk ringkasan penghasilan bruto dan PPh pasal 21 yang dipotong dan disetor pada bulan Juli 2024 adalah untuk pegawai tetap Ada Ananda sebesar Rp67.950 dan Mona Lisa sebesar Rp8.775 dengan jumlah sebesar Rp76.725. Untuk tenaga kerja lepas ada Hermawan dengan PPh yang harus dipotong atau disetor sejumlah Rp100.000. Pertama mengisi masa pajak terlebih dahulu, yaitu bulan Juli tahun 2024. Kemudian mengisi identitas pemotong yaitu Perdana Transport. Selanjutnya mengisi bagian objek pajak pada kolom pegawai tetap dengan jumlah penerima penghasilan 2 orang dengan jumlah penghasilan sebesar Rp11.760.000 dan jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp76.725 dan bukan pegawai 1 orang dengan jumlah penghasilan Rp5 juta dan pajak yang dipotong sebesar Rp100.000. Dan mengisi kolom jumlah serta kolom PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang kurang diberikan kurung apabila lebih disetor. Halaman selanjutnya mengisi bagian C, D, dan E, yaitu objek pajak yang bersifat final, lampiran apa saja yang disertakan, serta pernyataan dan tanda tangan pemotong pajak. Perlu diingat, batas penyampaian SPT masa PPh pasal 21 adalah 20 hari bulan berikutnya. Setelah mengisi formulir induk, maka perlu untuk mengisi lampiran dari SPT masa. Yang pertama adalah formulir 1721 Romawi 1, yaitu berisi daftar bukti pemotongan pajak penghasilan 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiunan secara berkala.
Setelah mengisi formulir 1721 Romawi 1, mengisi 1721 Romawi 2, yaitu untuk bukti pemotongan pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Untuk pengisian SSP, diawali dengan mengisi identitas wajib pajak. Untuk NOP, hanya diisi apabila terdapat transaksi yang berkaitan dengan tanah atau bangunan. Untuk kode pajak PPh pasal 21 adalah 411121. Kode jenis setoran adalah 100 untuk masa PPh pasal 21 dan 200 untuk tahunan PPh pasal 21. Untuk ruang validasi kantor penerimaan pembayaran diisi dengan nomor transaksi penerima negara dan nomor transaksi bank atau nomor transaksi penerima negara. Bagaimana untuk pelaporan dan pembayaran PPh pasal 21? Langkah pertama dalam pelaporan dan pembayaran PPh pasal 21 adalah menentukan jenis SPT dan lampirannya. Setelah mengetahui SPT mana yang harus diisi, maka menentukan lampirannya. Berikut adalah jenis SPT beserta lampiran yang harus disertakan. Setelah mengetahui jenis SPT yang dibuat, maka tahap selanjutnya adalah menyampaikan laporan SPT PPh pasal 21, di mana terdapat 3 cara yang dapat dipilih oleh wajib pajak. Pertama, adalah secara langsung memberikan laporan SPT ke kantor pelayanan pajak, pojok pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT. Kedua, melalui pos atau jasa ekspedisi. SPT dapat dikirim dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Terakhir adalah dengan layanan daring, yaitu dilaporkan secara online melalui layanan elektronik DJP. DJP Online memberikan 2 pilihan untuk pelaporan SPT, yaitu melalui e-filing dan e-form. Namun, 2 media tersebut hanya dapat digunakan untuk pelaporan pajak paling terakhir adalah tahun 2024.
karena pelaporan pajak akan dialihkan ke sistem perpajakan baru yaitu Cortex. Di mana Cortex merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang diterapkan pada 1 Januari 2025. Berikut adalah langkah-langkah pengisian dan pelaporan SPT PPH Pasal 21 melalui Cortex. Pertama, adalah masuk ke laman website Cortex, kemudian login dengan NIK atau NPWP sebagai ID user. Setelah selesai memasukkan ID dan password beserta CAPTCHA, maka klik login. Setelah berhasil login, maka pilih icon paling atas di pojok sebelah kiri untuk melihat menu-menu yang ada pada Cortex. Untuk melakukan pengisian SPT, maka pilih menu surat pemberitahuan SPT dan pilih lagi untuk surat pemberitahuan SPT atau SPT. Kemudian, pilih buat konsep SPT dan pilih jenis SPT yang akan dilaporkan. Langkah kedua, memilih periode dan tahun pajak yang akan dilaporkan. Terakhir adalah memilih jenis SPT. Pilih normal untuk SPT yang baru akan dibuat dan pilih pembetulan apabila terdapat kesalahan pada SPT yang telah dilaporkan sebelumnya. Dan klik buat konsep SPT, maka konsep SPT telah selesai dibuat. Pilih icon berbentuk pensil untuk mengisi SPT dan lengkapi seluruh data pada formulir SPT yang disediakan. Pastikan semua informasi, mulai dari bukti potong hingga informasi perpajakan lainnya, telah diisi dengan akurat dan lengkap. Setelah selesai mengisi dan memastikan bahwa SPT telah benar, klik bayar dan lapor. SPT telah dilaporkan, maka tahap selanjutnya adalah membayar PPH Pasal 21. Pertama, membuat kode billing. Jika melalui Cortex, maka setelah selesai mengisi SPT, maka akan langsung muncul kode billing yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak. Terdapat banyak pilihan untuk membayar kode billing tersebut, yaitu dapat melalui teller bank, ATM, mobile banking, dan EDC. Atas pelaporan dan pembayaran PPH Pasal 21 ya. Untuk SPT masa PPH Pasal 21, masa batas pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan batas pelaporannya adalah paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan untuk SPT tahunan pribadi PPH Pasal 21, batas pembayarannya adalah sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan PPH, sedangkan batas pelaporannya adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 31 Maret.